Di medan perang mereka paling di belakang. Kalau pas makan duluan tuh duduk di sana. Oh, bukan kita kayak gitu. Itu mereka katakan siapa? Yang mereka lecehkan itu adalah para sahabat. Salah seorang sahabat di saat itu mendengar perkataan ceritanya orang-orang munafikin ini, mendengar dan lalu katakan, kalian akan saya beritahukan kepada Rasulullah SAW. Dia berlari kencang. Ternyata dia telah diberi oleh wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat itu Rasulullah jauh dari majelis mereka, orang munafikin. Allah beritahu. Turunlah ayat dalam surat Taubah. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Kalau kalian tanyakan kenapa keluar perkataan itu seperti dari mulut-mulut kalian, mereka akan beralasan apa? Kami cuma bercanda gurau, hanya perkataan biasa-biasa saja. Mengatakan bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang banyak makannya, penakut dan lain sebagainya. Kata Allah, "Qul la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah kepada mereka, jangan banyakkan alasan, jangan banyak cari uzur, karena kalian telah kufur setelah kamu beriman. Ini orang-orang munafik. Ini ancaman. Jangan sampai keluar dari mulut kita melecehkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, melecehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan-perkataan orang mengatakan bahwasanya agama Islam itu adalah tidak relevan, tidak cocok lagi untuk di zaman ini, adalah suatu unsur pelecehan terhadap agama Allah. Melecehkan jenggot misalnya, ini juga pelecehan terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kita ketahui ini. Melecehkan jilbab, hijab dan lain sebagainya, ini merupakan pelecehan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah faktor-faktor yang menjerumuskan kepada kenifakan. Saudara-saudara, masuk kita kepada fitnah syubhat, fitnah agama yang di segi syubhat yang ketiga adalah bid'ah. Bid'ah ini luas juga. Setiap pembahasan pasti punya satu majelis ini. Kufur, syirik dan majelisnya. Kufur nifaq dan majelisnya. Bid'ah juga ada majelis khusus sebenarnya. Tapi karena kita berbicara tentang fitnah secara global, maka ini juga termasuk fitnah. Fitnah syubhat. Dan bid'ah ini banyak sekali syubhat. Persis dengan syirik. Orang yang melakukan bid'ah itu tidak merasa mereka melakukan dosa. Mereka meyakini bahwasanya mereka melakukan ibadah yang sangat dekat dengan Allah, yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang melakukan bid'ah, padahal dosanya itu sangat besar, sangat besar. Seakan-akan mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat bijaksana. Halnya mereka itu menandakan atau mereka seakan-akan meyakini, berikrar bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat hakim. Kenapa? Karena dia memilih Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu, ternyata tidak sempurna menyampaikan wahyunya. Ini contohnya amalan kami kerjakan tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Bahaya, memang bahaya sekali. Kenapa? Untuk apa Nabi Muhammad SAW diutus? Untuk menyampaikan agama Islam ini sempurna, tidak perlu ditambah dan tidak mesti dikurangi. Sempurna. Jadi inilah dosa bahaya bid'ah, petaka bid'ah yang menjerumuskan orang kepada pengkhianatan kepada risalah Allah. Mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu mengkhianati risalah, mengkhianati amanah Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat hakim, tidak bersifat bijaksana yang bisa memilih seorang yang tidak bertanggung jawab. Ini seakan-akan orang pelaku bid'ah itu. Dan Rasulullah SAW menyampaikan sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Saya tinggalkan dua pusaka. Selama kalian berpegang teguh kepada pusaka itu, selama-lamanya tidak akan kalian sesat. Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ini jaminan. Jaminan ini diantara solusi atau pijakan kita dalam fitnah ini adalah ini yang pertama. Ini akan kita bicarakan nanti. Selama kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, ini janji Rasulullah SAW, tidak akan sesat selama-lamanya. Saudara-saudara,
Katakan bid'ah pun perlu majelis yang tersendiri, tapi itu yang kita singgung. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Apapun yang namanya ritual ibadah yang kita inginkan, yang diinginkan oleh pelakunya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, yang bukan dari ajaran Nabi, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka setiap harinya melakukan itu, tapi tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu beda. Dalam riwayat Muslim, man amila, lebih umum lagi. Yang tadi man ahdatha, ini adalah pencetus. Man ahdatha adalah pencetus, yang membuat, yang mencetus sebuah perbuatan amal ibadah yang mereka yakini itulah ibadah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ternyata itu bukan adalah dari syariat Nabi, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, alias bid'ah. Yang kedua di riwayat Muslim, man amila. Ini untuk pelaku-pelaku. Sekalipun yang membuat itu kita yakini adalah orang yang soleh, ulama besar, tapi yang bukan dari syariat Nabi. Man amila amalan, siapapun orangnya yang melakukan. Yang tadi apa? Membuat. Artinya dia mencetus. Sekarang yang melakukan amalan laisa alaihi amruna, yang bukan dari ajaran kami, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita perhatikan ini. Sekalipun kita berhari-hari beribadah, hidup kita dengan ibadah tersebut, tapi bukan dari syariat Nabi, apa gunanya? Makanya di antara tafsir para ulama dalam ayat akhir surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Ini mengingatkan saya pada hari ini. Kita disyariatkan oleh Rasulullah SAW, disunahkan oleh Nabi untuk membaca surah apa? Al-Kahfi. Jangan lupa. Banyak baca surah Al-Kahfi, dia itu adalah di antara faktor menyelamatkan kita dari fitnah yang terbesar. Ini juga fitnah Dajjal. Pada Jumat kita disiarkan untuk baca surah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Katakanlah, maukah kalian saya beritahu orang yang paling merugi? Akhsarin. Amala, amalan-amalannya di antara tafsir para ulama adalah pelaku bid'ah. Alladzina Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum. Itu orang-orang yang merugi tadi, yang paling merugi itu orang yang sia-sia sa'yuhum, segala daya upayanya, segala usahanya fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia mereka, wahum, ini yang kerugiannya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Padahal mereka mengira bahwa amal kami itu sudah begitu banyaknya, sudah soleh. Ternyata itu tidak terima oleh Allah. Rugi. Mending tidak melakukan itu. Iya, rugi ya. Dia sudah capek-capek tapi tidak terima oleh Allah.